Pemirsa, Kejaksaan Tinggi NTT menahan mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean dan mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang Thomas More sebagai tersangka kasus pengalihan aset tanah pemerintah Kota Kupang pada tahun 2016-2017. Usai diperiksa lebih dari 3 jam, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur langsung menetapkan dan menahan mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean sebagai tersangka kasus pengalihan aset tanah pemerintah Kota Kupang. Selain mantan Wali Kota Kupang, penyidik Kejaksaan Tinggi NTT juga menahan mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang, Thomas More, yang terlibat di dalam kasus ini. Keduanya diketahui terbukti telah melakukan tindakan korupsi dengan melakukan pengalihan dan pembagian tanah seluas 19.468 meter persegi berjumlah 4 blok dengan 39 kapling yang merupakan aset pemerintah Kota Kupang. Untuk menetapkan Saudara JS dan Saudara TM menjadi tersangka dalam perkara dimaksud, dan atas penetapan tersangka tersebut penyidik juga telah mengusulkan untuk dilakukan penahanan dan kami sepakat untuk dilakukan penahanan. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 orang. Sementara kuasa hukum Jonas Salean mengatakan selain kliennya dalam kondisi sakit, penahanan kliennya juga belum memiliki bukti permulaan yang cukup. Langkah-langkah hukum akan diambilnya nanti sebagai kuasa hukum setelah berkoordinasi dengan kliennya. Dan sampai dengan penetapan tersangka hari ini, belum ada satu bukti permulaan pun yang dimiliki oleh penyidik bahwa tanah tersebut adalah barang milik daerah. Oleh karena itu memang perlu pengujian secara apakah barang ini adalah barang milik daerah atau bukan barang milik daerah. Kalau bukan barang milik daerah, maka dia bukan tindak pidana korupsi. Diketahui sebelumnya, mantan Wali Kota Kupang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang diketahui terlibat dalam pengalihan aset tanah pemerintah Kota Kupang pada tahun 2016-2017 lalu yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, seluas 19.468 meter persegi yang merugikan negara 6,6 miliar estimasi pada tahun 2017. Selain itu, jika diestimasi pada tahun 2020 ini kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah. Dari Kota Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.